Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lena. Dan di video ini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang studi kasus fenomenologi ditinjau dari paradigma postpositivisme. Tapi sebelumnya, aku mau ngejelasin dulu apa sih fenomenologi itu, apa sih postpositivisme itu. Jadi, fenomenologi merupakan studi tentang pengalaman hidup atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Sedangkan pengertian paradigma postpositivisme yaitu aliran yang ingin menggugat asumsi dan kebenaran-kebenaran positivisme serta memperbaiki kelemahan-kelemahannya yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri fenomenologi. Yang pertama, mengacu pada kenyataan. Ini berarti kasus fenomenologi sesuai dengan realita. Yang kedua, ada memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang ada di situasi tertentu. Yang ketiga, memulai dengan diam. Lalu, ada kriteria postpositivisme, yaitu yang pertama, teori harus akurat dan konsisten, yang berarti teori harus bersumber dari data yang benar dan sesuai, dan juga konsisten, yaitu tetap dan tidak berubah. Yang kedua, teori memiliki lingkup yang luas. Yang ketiga, teori harus sederhana. Dan yang terakhir, teori harus menghasilkan. Analisis studi kasus. Jadi, dalam teori paradigma ini, aku ngambil sebuah studi kasus dari sebuah jurnal yang berjudul Spiritualitas Pandemik, Tinjauan Fenomenologi Ibadah di Rumah. Nah, kasus ini tuh menjelaskan tentang tinjauan langsung ke lapangan tentang spiritualitas jamaat gereja saat melakukan ibadah di rumah. Semenjak pandemi virus COVID-19 datang, segala kegiatan ibadah di gereja dialihkan ke ibadah di rumah-rumah. Tentu, hal ini dapat memberikan beberapa perubahan, terutama terhadap para jemaat gereja, baik dari segi spiritualis, sosial, dan lain-lain. Alasan penggunaan paradigma postpositivisme untuk kasus yang aku pilih ini karena berdasarkan kasus dan pengamatan aku, metode yang dilakukan dalam pengambilan kasus ini tuh peneliti mendapatkan sumber data yang akurat, yaitu dari surat edaran Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 akan COVID-19, sehingga Presiden pun menganjurkan masyarakat untuk melakukan kegiatan di dalam rumah seperti sekolah, kuliah, kerja, ibadah, dan lain-lain. Dan pada tanggal 22 Maret 2020 pun gereja menetapkan perpindahan kegiatan ibadah dari gereja menjadi di rumah. Selain itu, untuk penelitian akan spiritualitas, penulis terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi, mencari jawaban, yaitu dengan mengamati dan bertanya kepada jamaat ibadah. Tentu dengan metode ini, peneliti harus bersikap interaktif. Peneliti harus berdampingan dengan objek yang ditelitinya, yaitu para jemaat. Tidak bisa dipisahkan agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Nah, karena ada banyaknya responden dengan jawaban yang berbeda-beda, maka peneliti di sini harus bersikap netral pada semuanya, tidak memihak pada siapa-siapa, seperti yang dijelaskan pada aspek epistemologi postpositivisme. Tetapi, dalam hal ini, spiritualitas seseorang tidak dapat kita nilai 100% benar. Mengapa? Karena kita sebagai manusia hanya bisa mengamati apa yang kita lihat dengan jelas, apa yang kita lihat dengan mata kita. Spiritualitas seseorang hanya Tuhan yang dapat menilai. Ketaatan dari hati seseorang pada Tuhan dan agamanya hanya Tuhan yang dapat melihat dan merasakannya sendiri. Mustahil jika manusia dapat menilai itu. Hal ini juga dijelaskan pada aspek ontologi postpositivisme akan critical realism. Nah, jadi gitu teman-teman, studi kasus fenomenologi
spiritualitas pandemik ibadah di rumah ditinjau dari paradigma post-positivisme. Semoga video ini membantu kalian ya. Kalau ada kekurangan, aku minta maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye.